Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Siandi Susanto dalam Mari Kitong Bicara. Beberapa hari belakangan ini khususnya di tanah Papua, bahkan di Papua Barat, terjadi suara-suara yang tidak menerima akan masalah ataupun hasil daripada calon pegawai negeri sipil 2018-2019, sehingga kita perlu mengetahui lebih lanjut. Untuk itu saat ini saya sudah berada di salah satu kediaman pemimpin di daerah ini. Saya langsung perkenalkan. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Kabar baik. Walaupun masih berperang dengan pandemi, tapi sehat kah Pak? Sehat. Puji Tuhan Pak. Baik pemirsa, pagi hari ini saya akan mengangkat sebuah topik, mengapa hasil CPNS ditolak. Dan kebetulan saat ini saya bersama-sama dengan Pak Bupati Matius Awaitau, Bupati Kabupaten Jayapura yang ada di Provinsi Papua. Pak, saya mau tanya Pak, hasil pengumuman kemarin CPNS bagaimana kondisi di Kabupaten Jayapura sendiri? Ya, pada umumnya semua berjalan baik. Tidak ada sesuatu yang menggelisahkan. Dan kita juga bersyukur bahwa para pelamar yang tidak sempat mendapat kesempatan itu bisa punya pandangan yang baik bahwa semua ini adalah proses seleksi yang ketat, jadi tidak terlalu menimbulkan semacam riak-riak atau mengganggu proses lebih lanjut. Meskipun ada yang mengungkapkan kekecewaan, dan itu kita sudah bangun komunikasi dalam pertemuan. Kemudian juga mungkin menjelang pengumuman itu juga saya langsung mengambil apel 2 kali menjelaskan mengenai proses-proses CPNS, proses-proses seleksi, dan saya sudah meminta seluruh pegawai, baik yang pegawai tetap maupun yang honorer yang bekerja di lingkungan Pemda, supaya melihat bahwa ini yang kita kerjakan. Jadi, dan sebelum waktu pengumuman ini atau pada saat mereka melakukan tes, itu juga sudah diberitahu hasilnya. Dan mereka sendiri juga tahu. Jadi kita coba menyampaikan bahwa bagaimana mekanisme ini dibangun. Dan mungkin karena itu ya, ada dukungan, ada pemahaman, tapi ada juga yang kecewa. Nah Pak, kalau tadi Pak Bupati sampaikan sebelum pengumuman ini ada 2 kali melakukan apel. Apakah memang dari naluri seorang Bapak mengatakan bahwa ini kalau saya tidak mengantisipasinya terlebih dahulu, memberikan edukasi kepada para pelamar, apakah nantinya akan terjadi seperti di daerah lain yang terjadi beberapa kita tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi ketidakpuasan dalam hasil itu. Tetapi yang saya bayangkan itu bahwa pelamar di Kabupaten Jayapura ini 3.600 lebih. Yang diterima hanya 639 yang formasi yang kita sediakan. Jadi ada 2.000 lebih, itu angka yang besar yang tidak sempat. Setengahnya pun tidak? Tidak, itu banyak sekali. Jadi saya harus menjelaskan proses-proses yang terjadi. Dan saya juga tidak membayangkan bahwa ada honorer yang kerja keras, yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Dan ada juga yang kerja dengan saya, honorer, tiap hari. Dan mereka juga terus komunikasi, aduh Bapak ini bagaimana kami punya, saya bilang oke, saya sudah usahakan untuk... jadi, dan mereka juga tidak lulus. Jadi... Artinya Pak, yang di dalam lingkungan Bapak sendiri tidak bisa. Dan saya sudah upayakan juga untuk bisa diakomodir. Tapi tetap keputusannya ya ada di situ. Jadi
ya ini bukan para pelamar yang bersangkutan saja, tetapi saya sendiri juga, wah ini orang-orang yang membantu saya setiap hari, siang malam tugas apapun mereka kerjakan. Saya berharap mereka terus ada dan mereka mungkin juga bisa mendapat kesempatan ini. Tapi itu juga tidak. Jadi ya saya bilang oke, jangan patah semangat. Terus kita ikuti proses ini. Nah kita juga kasih spirit, kasih semangat. Tetapi kan harapan mereka, wah, Ekspektasinya sebenarnya sangat tinggi. Mereka udah tahu jadi, sudah jadi itu. Itu yang sedikit ya terharu juga. Mereka nangis dan lain-lain. Saya pikir itu aja sedikit bahwa proses ini memang kita harus yakin bahwa ini yang kita lakukan itu benar begitu. Meskipun ada keinginan-keinginan kita untuk bisa memberi kesempatan orang-orang dekat kita, tapi ya pada akhirnya keputusan ini bisa diputuskan ya kita harus bisa menerimanya ya. Pak, saya pindah topik sedikit. Bagaimana dengan formasi yang diusulkan pertama dari kabupaten? Kalau kabupaten kami mengusulkan alokasinya itu 639. 630. 39, 80% OAP, 20% non OAP. Oke. Dan dengan dasar petunjuk dari pusat bahwa untuk pendidikan 30 sekian persen, untuk kesehatan 20 sekian persen, sisanya untuk umum. Jadi untuk umum itu sedikit. Dan untuk umum itu yang lebih banyak di sekitar kantor ini yang bekerja sebagai honorer. Jadi umum sedikit. Sehingga kami coba berjuang dalam format Kabupaten Jayapura alokasi 639 itu yang tertinggi di Papua. Yang lain itu di bawah. Di bawah daripada 600 angka itu. Jadi karena itu saya bertahan. Bagaimana jumlah ini kita harus maksimalkan. Karena itu sesuai dengan usulan kita untuk formasi untuk CPNS kemarin itu. Jadi nah, ya kita bersyukur bahwa kita mendapatkan alokasi yang besar dengan formasi 80-20. Kemudian juga ya saya bersyukur bahwa proses ini bisa dilakukan seperti itu. Hanya memang bagi saya yang ada ketidakpuasan saya secara pribadi itu yang di honorer yang usianya menjelang 35. Sayang sekali dan mereka udah kerja luar biasa di kantor itu aja. Pak, ini saya mau tanyakan karena ada beberapa informasi yang kami dapat yang memang belum terkonfirmasi. Sehingga kebetulan hari ini saya ketemu dengan Pak Bupati. Dari kabupaten ini mengatakan kita di sini ada 2 SK honorer. Ada SK yang dari kepala dinas dan SK dari bupati. Itu sebenarnya yang sah itu yang mana itu? Kalau SK bupati tidak ada. Tidak ada. Itu kan kewenangan OPD yang bersangkutan ya untuk melihat. Dan ada juga misalnya kalau di pendidikan ada juga sekolahnya yang mengangkat sendiri sekolahnya dan mereka biayai dari dana BOS. Dana BOS. Artinya itu clear, tidak ada SK dari para bupati. Ya, kalau ada SK bupati tidak boleh mengeluarkan SK honorer. Oke. Artinya pengangkatan honorer kebutuhan daripada SKPD masing-masing. Sesuai dengan anggaran pula Pak ya. Karena itu kan DIPA yang dimiliki oleh OPD masing-masing. Mungkin mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari, kemudian diturunkan bahwa itu ada dan mereka bisa mengangkat. Dan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Dan itu tidak boleh terbawa bahwa dia pada suatu ketika itu sudah pasti, karena ini kan dalam keadaan tertentu oleh lingkup kecil itu. Itu tidak bisa dikatakan bahwa loh ini kan kita sudah mengabdi benar, tetapi itu bukan kebijakan daerah sebenarnya. Nah, kebijakan daerah kita misalnya untuk guru dan tenaga kesehatan itu kita lakukan tenaga kontrak. Jadi kita ada kontrak sekitar 400-an waktu itu
untuk kekurangan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Dan ya kemarin juga mungkin mereka ikut juga dalam CPNS juga. Ya itu yang kita lakukan ya. Tapi kalau di lokal masing-masing itu dilakukan oleh sekolah yang masing-masing atau OPD yang masing-masing ya. Pak, kembali ke tadi Pak Bupati sampaikan bahwa ada kekecewaan sedikit, terutama yang honorer dengan umur 35 begitu. Nah, saya mau rangkum beberapa pertanyaan sekaligus. Yang pertama adalah bagaimana langkah selanjutnya bagi mereka dari pemerintah kabupaten sendiri yang tidak lulus di umur 35. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana sikap daripada pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap pemerintah provinsi maupun Kemenpan RB dalam hal ini yang mengurus teknis ini kan seperti itu. Ya, pertama pasti dari angka kelulusan ini 639 ini pasti tidak semuanya akan memenuhi. Meskipun mereka nyatakan lulus, karena mungkin juga ada yang mungkin tidak ada di sini, mungkin juga ada yang mungkin sudah terlanjur terlalu lama sudah bekerja di tempat lain. Betul. Dan bagus. Jadi ini sekarang ini mulai minggu ini dan minggu depan itu proses pemberkasan bagi mereka yang lulus. Nah, dalam proses pemberkasan ini kan ada punya batas waktu. Nah, kita katakan saja sampai minggu depan kalau ada yang tidak melapor, Artinya? ada yang tidak datang ya tidak mungkin kita menunggu karena ini ada proses-proses lebih lanjut kan kita harus lakukan. Tidak ada yang tertinggal. Tidak boleh. Betul. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kalau ini ada yang tidak sempat ikut dalam proses lebih lanjut, ya kita akan lihat angka-angka kritis, usia kritis yang 35 tahun, yang honorer, yang kemarin kerja serius. Nah, itu mungkin nanti kita akan akomodir di sana. Nah, itu pun harus mendapat kepastian dari Panitia Seleksi Nasional. Kepala BKD sudah menyurat dan ya saya yang tanda tangan pasti. Itu kita sudah kirim mau menyampaikan tentang perkembangan terakhir setelah pasca pengumuman. Nah, kita melaporkan itu tanggal 7 Agustus kita sudah kirim surat lewat email dan itu sudah diterima. Kami menyampaikan peristiwa yang terjadi dan kekurangan-kekurangan yang kita harapkan tapi tidak terjadi. Nah, itu minggu depan Senin atau Selasa BKD harus berangkat setelah mendapat bahwa ada yang tidak datang dalam proses-proses lebih lanjut. Proses pemberkasan. Pemberkasan itu sehingga mungkin di akhir batas waktu itu langsung kita minta bahwa sekian ini kasih kewenangan daerah untuk menentukan supaya tetap tidak boleh mengurangi alokasi 639, tetap kita akan memenuhi itu. Nah, tadi Pak Bupati mengatakan kalau jika sampai pada waktu deadline yang lulus CPNS ini tidak memenuhi persyaratan pemberkasan, yang dalam hari ini sudah ada yang bekerja di tempat lain atau pulang ke daerahnya begitu, atau tidak bisa kembali karena lockdown, berikan kewenangan kepada Pemkab. Siapa yang memberikan kewenangan ini? Kewenangan untuk kepada pemerintah kabupaten? Ya, kita meminta kepada Panitia Seleksi Pusat untuk kasus ini dengan situasi yang dialami di daerah khususnya di Papua Barat dan di Jayapura juga, kita minta untuk hal ini kasih kewenangan ke daerah. Jadi istilahnya apa? Pembina ya, pejabat pembina pegawai di daerah yang akan bisa kalau bisa dia yang menentukan jumlah selisih sekian ini kita akan isi dengan orang-orang yang kami pandang Terseleksi lagi Pak ya? Terseleksi dari segi usia kritis. Oke. Terus yang kedua kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah. Dan loyalitas mungkin Pak ya? Oh tentu rajin lah, harus rajin. Oke. Pak Bupati, bagaimana kinerja BKD Kabupaten Jayapura selama proses CPNS ini sampai pengumuman? Ya, mereka bekerja sesuai dengan ketentuan. Terus juga selalu koordinasi dengan tim. Tim di sini kan tim Baperjakat. Ya. Tim Baperjakat ini kan diketuai oleh Sekda. Dan itu kan saya tidak masuk dalam wilayah itu.
dan mereka juga dikoordinasi oleh Pemprov dalam ini kan skala nasional, jadi berbagai pertimbangan-pertimbangan itu juga dibicarakan bersama-sama. Nah, khusus untuk CPNS ini yang 2018 itu perjuangan luar biasa karena kepala-kepala daerah juga pertemuan berkali-kali di Menpan. Kita bicara mengenai kebutuhan daerah, kita bicara mengenai orang asli Papua, kita bicara mengenai segala sesuatu. Jadi ini memang perjuangan yang menghabiskan energi yang luar biasa untuk mendapatkan hasil ini. Jadi semua tertunda terus kan, Pak? tertunda terus. Kenapa tertunda terus? Karena intervensi daerah terlalu besar di Papua Barat. Ada beberapa kabupaten kota sampai hari ini kan belum diumumkan. Betul. Jadi dengan demikian ini tertunda terus. Kalau provinsi lain udah dari tahun lalu sudah pengumuman jalan sudah orang hanya di Papua saja. Jadi daripada kita terus tarik menarik dan ini menunda, ya lebih baik kita bisa ikuti apa yang menjadi keputusan bersama ya tahapan-tahapan itu. Yang penting 80-20. Nah 80-20 juga itu kan ada atas petunjuk Kementerian RB dan Menpan. Jadi atas usulan perjuangan kita akhirnya disepakati oke 80-20 dan itu sudah ada keputusan menteri. Nah tapi juga di daerah juga tidak mengikuti itu lagi. Bahwa ada beberapa kabupaten yang ada yang 100%, ada yang 90%. Jadi kadang-kadang kita tidak konsisten dengan perjuangan. Iya. Jadi banyak hal yang berpulang kepada kita, intervensi kita yang luar biasa, dan itu yang menunda terlalu lama. Saya sepakat, Pak. Tadi Pak Bupati sampaikan dari tahun 2018, 2019 ke tahun 2020, kepala-kepala daerah di Provinsi Papua sudah melakukan pertemuan dengan pihak Menpan RB. Nah, Pak, yang ingin saya tanyakan adalah ketika ada pengusulan 80-20, bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap OAP sendiri dalam hal formasi untuk mendudukan mereka menjadi CPNS? Kalau saya lihat dari perjuangan itu ada hasilnya, kesepakatan 80-20 itu. Contoh di Kabupaten Jayapura 80-20 kita capai. Di pengumuman ini capai. Jadi saya lihat konsistensi kita saja. Dan memang tidak semudah itu. Karena pada saat tahap sebelumnya begitu keluar formasinya saja belum ditentukan nama-namanya, itu kita melihat bahwa 80-20 itu kita tidak capai. Di Kabupaten Jayapura mungkin sekitar 70%. Mengapa itu terjadi? Karena kesalahan dari sistem juga. Pelamar lebih banyak yang OAP memilih di sekitar kota. Tidak mau pilih di luar, sedangkan formasi itu sudah ditentukan. Banyak formasi yang di luar, Pak. Iya, jadi tidak banyak juga, memang, tetapi orang peminat lebih banyak dari sekitar kota, sehingga jumlah yang alokasi yang ada dengan jumlah pelamar itu banyak yang ditolak. Kemudian yang jauh-jauh itu karena sedikit, banyak yang diterima. Padahal alokasinya sedikit juga. Mungkin dari nilai juga pasti berbeda. Di sini kan karena pelamarnya banyak, peminatnya, mereka ambil yang tertinggi. Di sana karena sedikit, ya mereka lihat dari sedikit itu siapa yang tertinggi. Nah, angka yang lulus di sini, yang di sini pasti beda juga. Yang tidak lulus di sini, yang lulus di sana, yang jauh ini tidak. Ini juga jadi pembicaraan juga kemarin. Dia bilang tidak bisa. Jadi polemik juga. Polemik. Jadi pada selisih seperti itu, kami di Jayapura ini ada selisih sekitar 109. Karena itu kita usulkan lagi. Yang ada di sini kemungkinan tidak lulus ini kita geser lagi ke sana. Itu pun kita lakukan dalam proses sebelum pengumuman. Jadi artinya
pemerintah kabupaten ini mungkin tidak semua pemerintah kabupaten di Papua ya. Saya contohkan saja saat ini ya pemerintah Kabupaten Jayapura artinya juga sudah berjuang untuk ya seperti tadi pemirsa Pak Bupati sampaikan ini perjuangan yang penuh energi yang menyita tenaga sehingga perjuangannya sudah ada. Jadi kalaupun ada suara-suara begini Ya, pasti tidak bisa semua 100% sempurna. betul. Tapi untuk memenuhi OAP saja, kita sudah berjuang dan sudah pemerintah pusat akomodir. Jadi 109 itu kalau tidak, itu tidak terisi, itu kosong itu. Akhirnya kita sebarkan ke sana, geser. Tanpa mereka tahu. Tidak bisa. Geser aja supaya memenuhi Memenuhi kuota. kuota untuk OAP 80%. Dan akhirnya terpenuhi. Oke, begitu. Mereka juga tanya-tanya, kenapa saya pilih di sini kok saya lulus di sana? Sana, Sekarang. Tapi padahal Pak kalau tidak dipindah Oh, tidak lulus. betul Pak. Ya itu nanti urusan berikut lah. Yang penting 80% OAP dulu lah. Betul. Dan lulus juga kan? Lulus. Ya, artinya Diterima. rencana Tuhan memang berbeda Pak. Ya, jadi ya saya pikir namanya kehidupan ya memang seperti itulah. Mungkin maksud Tuhan kalian harus tugas di sana dulu misalnya. Oke, betul. Jadi itu keinginan kita dengan maksud Tuhan pasti berbeda. Oke Pak. Nah ketika sampai hari ini yang pelamar tadi Pak Bupati sampaikan hampir 3.000-an, yang lulus 600-an. Belum lagi yang honorer dan K2. Bagaimana K2 ini nanti ke depannya juga Pak? Apakah terus diberikan kesempatan untuk mengabdi? Sedangkan ada batasan umur juga Pak untuk pengangkatan PNS. Ya, kita ada punya peluang dua sekarang ya. Dengan kebijakan pemerintah pusat, pertama ada program K3. K3 itu adalah pegawai negeri sipil, sistem kontrak P3K. Jadi P3K itu pegawai negeri sipil, statusnya tetap PNS, tetapi dia sistem kontrak. Yang membedakan itu hanya satu, perbedaannya tidak banyak. Yang membedakan itu hanya satu saja, bahwa PNS itu ada pensiun ada. Tapi kalau yang kontrak itu hanya uang pesangon. Pesangon. Terima kasih ya. Ucapan pribadi. Tapi kan beda-beda tipis juga. Beda-beda tipis. Ya. Sama-sama pakai seragam. Ya sama-sama, hak yang sama juga, semua hal sama. Jadi peluang pertama ada P3K ya. P3K itu yang umur di atas 35, itu tahun ini juga. Ya, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa buka cepat. Nah, kita akan proses. Yang berikut itu ada CPNS 2019. Jadi ini juga tetap kita akan perjuangkan. Kita sudah menyurat ke pusat bahwa utamakan CPNS kontrak yang ada. Kemudian juga yang kalau bisa OAP-nya kita akan lebih pertajam dia lagi ya. Jadi saya pikir supaya tidak menjadi polemik lagi, kita sudah mengajukan surat tanggal 7 Agustus yang lalu, dan mudah-mudahan dalam minggu besok ini tetap dari tim BKD tetap akan ada di Jakarta untuk memperjuangkan. Asisten 3 kemarin sudah ada di Jakarta. Ini juga sudah datang ke Menpan, sudah menyampaikan perkembangan dan seterusnya. Terus minggu berikutnya nanti dari Kepala BKD akan berangkat. Nah, kita terus berjuang untuk dinamika-dinamika yang ada. Jadi untuk teman-teman yang adik-adik atau anak-anak yang kemarin tidak sempat lolos dalam CPNS 2018, kami terus berjuang untuk bisa mengakomodir karena ini kebijakan negara dan ini uang negara. Jadi kesempatan-kesempatan apapun kita akan upayakan maksimal mungkin untuk bisa akomodir kesempatan-kesempatan ini untuk bekerja. Tapi jangan lupa bahwa P3K juga itu kesempatan yang sama juga dengan CPNS, bedanya tipis. Jadi untuk para pelamar yang kemarin tidak sempat, ya ini mungkin kesempatan tersedia karena usia, dan kesempatan ini bisa dimanfaatkan. Saya pikir ini hanya masalah administrasi saja. Bagaimana hati kita untuk mengabdi ke daerah ini, kepada publik, kepada masyarakat, itu yang nomor satu. Jangan pernah berhenti untuk berjuang, untuk mengabdi, untuk
kemajuan daerah kita dan untuk masyarakat di Papua dan di Indonesia. Pak Bupati, terakhir Pak Bupati, dari pengalaman kemarin penerimaan 300, formasi 600, apakah ada evaluasi internal dari pemerintah kabupaten sendiri dengan BKD, terutama untuk memperkuat wawasan dan ilmu pengetahuan daripada SDM pemuda-pemudi putra-putri yang ada di sini, khususnya OAP, nanti ketika di CPNS penerimaan CPNS berikut akan lebih siap dan nilainya mungkin lebih bersaing. Ya, saya pikir setiap saat ini angka ini terus bertambah, persaingan semakin ketat ya. Jadi kepada generasi muda di Jayapura, di Papua yang menaruh harapan dalam ruang CPNS ini, memang kita harus tidak bisa mengandalkan kebijakan-kebijakan, oh ini saya OAP, oh ini saya sudah bekerja lama, oh ini saya ada orang Jayapura, tapi kapasitas dan kemampuan diri terus harus ditingkatkan. Kenapa kita terus bicara tentang belajar dengan baik, disiplin, harus rajin, dan jangan lupa dekat dengan Tuhan. Karena dua-dua hal ini harus kita jalan bersama-sama. Nah, saya pikir kualitas-kualitas seperti ini yang harus terus diperjuangkan. Kalau hanya menunggu, ini saya sudah bekerja lama, saya orang asli Papua, saya harus punya hak untuk itu sudah ketinggalan. Tetap kita akan perjuangkan. Tetapi jangan lupa bahwa kualitas diri penting. Nah, karena itu mungkin dan pegawai negeri bukan satu-satunya. Ya, saya berharap juga apa yang cita-cita kita untuk membangun daerah ini tidak harus lewat pegawai negeri dan tidak harus kursi DPR. Kursi DPR kan tidak pernah berubah. Kalau orang yang kemarin mereka terpilih lagi ya, tidak ada lagi kesempatan. Mari kita buka diri untuk buat kreativitas dengan potensi yang ada di tempat kita, mungkin di kampung kita. Banyak sekali objek-objek wisata yang kita bisa kembangkan menjadi satu bisnis untuk bisa kemampuan kita, keahlian kita, bakat-bakat kita bisa tersalur sesuai dengan potensi-potensi yang ada. Sekarang ini masyarakat kita ajak bekerja di kebun-kebun. Bagaimana ketahanan pangan, bagaimana ekonomi ini kita tingkatkan. Nah, kita ajak pemuda untuk kembali ke kebun, bagaimana terlibat di dalam usaha-usaha produktif. Kita sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga bisnis online, ya. Nah, kita sudah kerjasama, dikomunikasikan dengan tim Pemda, dengan lembaga online yang kita sedang kerjasama, supaya semua bisa terlibat di dalam sistem bisnis yang secara online. Dan ini membuka peluang yang besar untuk masa depan. Pegawai negeri ke depan ini mungkin bukan segala-galanya, mungkin akan berkurang juga. Karena sistem aplikasi sistem online ini akan menjadi jalan terbaik untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, dan dalam rangka keterbatasan yang ada di negara kita. Karena itu baik di dunia pendidikan maupun di perkantoran ini akan menjadi tantangan baru. Mungkin tidak sebanyak yang sekarang bekerja. Ini akan dikurangi pasti. Karena lebih banyak orang akan bekerja dengan sistem itu. Oleh karena itu mari kita masuk ke dalam dunia. Dunia yang baru yang sudah mulai dibicarakan di mana-mana. Dan kita harus kreatif merebut kesempatan itu. Dengan demikian kita tidak menyesal lagi bahwa memang pegawai negeri bukan segala-galanya. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk terus mengejar cita-cita anak-anak muda di Papua, khususnya di Jayapura. Mari kita tingkatkan kreativitas, kita mencari peluang-peluang di sekitar kita. Sekarang ini kan sudah mulai muncul desa-desa kreatif, di mana-mana kampung-kampung kreatif, ada jembatan warna-warni, ada apapun ini bisa menjadi
peluang bisnis yang luar biasa. Sumber pendapatan. Pusat pendapatan perlu kita kembangkan. Baik pertaniannya juga di sekitar itu, perikanannya di sekitar itu. Kita membuat dunia ini lebih luas lagi yang menarik. Bukan hanya sekedar pegawai negeri ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya pagi hari ini. Saya sudah cukup mengganggu aktivitas Pak Bupati, tapi terima kasih. Saya menarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Jayapura sudah berusaha sekuat tenaga dengan segala sumber yang ada untuk mengakomodir para pelamar CPNS. Dengan kuota dan formasi yang ada tadi Pak Bupati sampaikan terpenuhi. OAP-nya 80 dan non OAP-nya 20. Sedangkan di 2019 nanti akan ada lagi. Dan ada lagi K3, P3K bagi yang belum terakomodir di tahun 2020. Di usia yang atas 35. Tapi itu pun dengan banyak catatan yang harus dipenuhi oleh para pelamar tersebut. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Saya Sandy Susanto, kita akan bertemu di Mari Kita Bicara episode lainnya. Sampai jumpa.